Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Nawangsi, NIM 4221011, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang harta dan kepemilikan, mata kuliah ayat dan hadis ekonomi. Definisi harta dan kepemilikan. Yang pertama, definisi harta. Harta berasal dari bahasa Arab, yaitu al-mal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Menurut Hanafiyah, dalam pendefinisiannya, harta yaitu sesuatu yang disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan itu tidak dapat disebut harta. Harta adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bisa dicampuri oleh orang lain. Jadi, menurut Hanafiyah, yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang berwujud atau a'yam. Yang kedua, definisi kepemilikan. Menurut etimologis, milik berasal dari kata bahasa Arab yang artinya al-milk, yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Kepemilikan yaitu cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan atau manfaat baik dalam berupa jasa ataupun berupa barang. Adapun definisi menurut syariat adalah izin dari asy-syar'i atau pembuat hukum untuk memanfaatkan sesuatu atau zat yang disebut ain. Nah, ada juga nih sebab-sebab kepemilikan. Untuk yang pertama, ada ihrojal mubahat. Untuk harta yang mubah atau belum dimiliki oleh seseorang. Bisa juga disebut dengan harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati atau milik yang sah, dan tidak ada penghalang syara untuk dimiliki. Yang kedua, halafiyah. Yang dimaksud dengan halafiyah ialah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah lama hilang berbagai macam haknya. Selanjutnya, untuk sebab-sebab kepemilikan yang ketiga ada tawalud min mamluk, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki itu menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya, bulu domba menjadi milik pemilik domba. Yang keempat, karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari 3 tahun. Selanjutnya, kedudukan harta. Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki harta, banyak atau sedikitnya, maka tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan atau memfungsikan hartanya. Kebebasan seseorang untuk memiliki harta dan memanfaatkannya adalah sebatas yang dibenarkan oleh syara. Kedudukan harta juga sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, dan karena itulah harta merupakan titipan, maka manusia berkewajiban untuk menggunakan harta tersebut dengan benar, sebesar-besarnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diperbolehkan untuk maksiat, tidak diperbolehkan untuk membelanjakannya secara berlebihan, atau dalam kata lain, boros dan mubazir, atau juga untuk menelantarkannya sehingga tidak bermanfaat. Pendapat Islam dalam kepemilikan harta. Harta dalam pandangan Islam sebagai sarana untuk mencapai kebaikan dan perhiasan hidup manusia serta sandi kesejahteraan dan keselamatan hidup manusia, sesuai dengan surat Al-Kahfi ayat 46 yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal bagi lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Sikap Islam terhadap harta adalah bagian dari sikapnya terhadap kehidupan manusia. Dalam memandang dunia, Islam selalu bersikap tengah-tengah sehingga seimbang. Lalu bagaimana sih cara memperoleh dan memanfaatkan harta? Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad yang mengatakan, sebaik-baiknya harta adalah harta yang ada pada orang saleh. Nah, dari hadis tersebut dapat kita artikan bahwa pengelolaan harta itu dicerminkan dari kesalehan seseorang, di mana harta yang dikelola itu sesuai dengan niat, cara, dan tujuan untuk mengoptimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan harta yang dikelola untuk pemuas kebutuhannya saja. Pada konsep al-kasb dan infak, menurut Asy-Syaibani bahwa di dalam teori al-kasb diuraikan alasan seseorang bekerja, yaitu untuk memenuhi kebutuhan daruriyat, hijayat, dan tasiniyat.
Sedangkan dalam teori infak mengharuskan seseorang untuk membelanjakan dan mengembangkan asetnya dengan cara yang halal serta memperhatikan tingkat prioritas yang utama. Orientasi bekerja bukan hanya mencari harta dan memperoleh keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dapat disimpulkan dari penjelasan harta dan kepemilikan, yaitu kepemilikan harta ialah kekuasaan atas benda dan manfaatnya secara utuh. Di dalam Islam, umat muslim senantiasa dianjurkan untuk mencari rezeki secara baik dan halal, dan sangat dilarang untuk menyembah kekayaan sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya terkutuk bagi mereka yang menjadi dinar dan terkutuk pula bagi mereka yang menjadi penyembah dirham. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.